rombongan itu kembali meneruskan perjalanan. Para prajurit tidak mengerti akan sikap dan tingkah laku Gustinya yang tiba-tiba berubah. Baru saja mereka diperintahkan beristirahat di Candi Sorabana, mendadak perintah berubah untuk meneruskan perjalanan. Dengan wajah bingung, para prajurit menuruti perintah Gustinya, dan rombongan itu pun bergerak menembus kegelapan malam. Roda kereta bergerak-gerak menyusuri jalanan tepi hutan tarik. 4 prajurit pengawal tetap berada di posisi masing-masing di sekitar kereta. Nampak para prajurit itu berwajah kuyu di atas kudanya karena semalaman tidak berhenti dan istirahat. Pagi itu nampak cerah cuacanya. Hawa dingin pegunungan mempalit tubuh mereka. Perjalanan mulai menyisir kaki Gunung Penanggungan. Tak lama kemudian rombongan telah melewati desa Jasun Wungkal, kemudian masuk ke desa Pamuatan, dan akhirnya tiba di desa Cunggrang. Sampai di sini mendadak Kamandanu menyuruh berhenti. Para prajurit kembali dibuat bingung oleh Gustinya. Ada apa Gusti Kamandanu? Mengapa kita berhenti? Aku ingin berhenti dan serahkan kereta padaku. Biar aku sendiri yang mengendarainya. Apakah ada tugas yang harus kami laksanakan, Gusti? Atau barangkali Gusti bermaksud istirahat di desa Cunggrang ini? Baiklah, kami akan mencari tempat di desa depan itu untuk tempat istirahat yang layak bagi Gusti. Perintahkanlah, Gusti. Kami siap menjalankan titah Gusti. Aku ingin kalian semua kembali ke Majapahit. Gusti? Kembali 4 prajurit pengawal dibuat heran dan tak mengerti. Bagaimana mungkin akan ditinggalkan sendirian Gusti Kamandanu meneruskan perjalanan? Ampun Gusti Panglima. Mana mungkin ini kami lakukan? Bukankah Bukit Penampian masih jauh, Gusti? Ampun, Gusti. Titah dari pemerintah. Kami harus mengawal sedari berangkat hingga kembali lagi ke Majapahit. Tapi aku tak ingin dikawal. Aku ingin sendirian. Gusti, ampun. Perkenankanlah kami menunaikan tugas ini secara layak. Kami semua cinta Nini Sakawuni. Kami ingin berbuat sesuatu yang baik bagi Nini Sakawuni di saat-saat terakhirnya. Benar, Gusti. Ampun. Bukan kami bermaksud melawan titah Gusti. Tapi berilah kami kesempatan dalam saat-saat terakhir beliau. Sungguh, Gusti. Selama ini kami tidak berkesempatan untuk membuktikan cinta dan kesetiaan kami pada Nini Sakawuni. Demikian kami mendapat tugas mengawal. Betapa gembira dan merasa terhormatnya kami. Sebab itu, Gusti, biarkanlah kami mengawal Nini hingga ke peristirahatannya yang terakhir di Bukit Penampian. Prajurit, haruskah aku mengulang perintahku? Ampun Gusti. Bagaimana nanti jika pemerintah meminta pertanggungjawaban dari tugas yang kami emban ini, Gusti? Kami tak ingin dikatakan sebagai prajurit yang tidak disiplin, Gusti. Benar, Gusti. Kami semua cinta dan patuh pada Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni. Izinkanlah kami mengawal sampai ke Bukit Penampihan. Setelah itu kami siap diperintahkan kembali ke Majapahit. Ampun, Gusti. Prajurit, aku pun cinta kalian. Aku cinta Majapahit. Aku cinta Gusti Prabu Sangramawijaya. Kesetiaanmu padaku dan Nini Sakawuni sangat kuhargai. Dan aku atas nama almarhumah istriku mengucapkan banyak terima kasih dan haru. Kiranya cukuplah kalian mengantar dan mengawal istriku sampai di sini saja. Aku tak ingin diganggu di saat-saat terakhirnya ini. Kukira istriku pun demikian. Dia pasti ingin menikmati perjalanan terakhirnya ini hanya berdua saja denganku. Tak ingin diganggu siapapun. Meski itu adalah kalian para pengawal prajurit Majapahit. Biarlah nanti aku yang bertanggung jawab apabila pemerintah menuntut tugasmu sebagai prajurit. Prajurit, sudahlah.
kalian boleh pulang kembali ke Majapahit. Sekali lagi, aku tak ingin diganggu orang lain. Aku ingin menikmati perjalanan ini dengan sendirian. Kalian paham? Paham, Gusti. Kami paham. Nah, kembalilah sekarang juga ke Majapahit. Mumpung hari masih pagi benar. Jangan membuang-buang waktu. Di Majapahit masih banyak tugas lain yang menunggu kalian. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Segala titah kami laksanakan. Berangkatlah kalian. Gusti, berhati-hatilah selama perjalanan. Karena Gusti hanya seorang diri. Benar, Gusti. Hamba berdoa bagi keselamatan Gusti. Sebenarnya kami ingin bersama-sama dengan Gusti dalam perjalanan ini. Kami cinta Gusti dan Nini Sakawuni. Hati-hati, Gusti. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami mohon diri, Gusti Panglima. Berangkatlah. Hari menjelang siang tatkala Arya Kamandanu kembali meneruskan perjalanan seorang diri. Prajurit yang mengawalnya telah disuruhnya kembali ke Majapahit. Derak roda kereta melintas bebatuan. Kamandanu membawa sendiri kereta yang berisi jenazah istrinya. Dia terus memacu kudanya ke arah timur, melewati kota tua Singasari. Hidup memang tidak selamanya kita jalani dengan indah dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana roda pedati yang menggelinding di atas jalanan, kadang di atas kesunyian malam menjadi begitu akrab. Arya Kamandanu diam merenungi nasibnya yang harus hidup sendirian tanpa Sakawuni di sisinya. Dan Candi Jajahu menyimpan kenangan tentang Sakawuni. Wuni, Candi Jajahu ini masih menyimpan kenangan tentang kita. Di sini masih ada Candariam, masih ada Kemanjaan, masih ada Kurawan. Wuni, kita pernah menginap bersama di sini. Waktu itu aku dalam keadaan terluka akibat pukulan Aji Tapakwisa Dewi Sambi. Disinilah pertemuan kita itu, Wuni. Kamandanu duduk diam di Candi Jajahu. Kenangan pertemuannya dengan Sakawuni hidup kembali. Dia menjadi begitu sedih dan nelongso. Kini Sakawuni hanya bisa diam membisu, tergolek tak berdaya. Bau harum dari tubuhnya yang disiramkan mesin masih tersisa. Wuni, kau sekarang hanya terbaring diam selamanya. Tak ada lagi nasihat-nasihat yang keluar dari mulutmu. Tak ada lagi amarahmu yang bisa kurasakan. Tak ada lagi kecemburuan karena kau takut kehilangan diriku. Wuni, kini aku harus meneruskan hidup ini sendirian. Meneruskan hidup di tengah dunia penuh kabut kesepian. Aku tak tahan hidup sendirian tanpamu, Wuni. Sudah pagi rupanya. Aku tertidur pula sekali. Wuni, aku tertidur pula sekali. Aku telah membiarkanmu sendiri. Maaf, Wuni. Aku lelah dan penat sekali. Hingga tak terasa aku tertidur pula sekali. Aku harus cepat meneruskan perjalanan, mumpung masih pagi. Dan lagi Bukit Penampian tidak jauh lagi dari sini. Wuni, tubuhmu masih menyebarkan bau harum. Minyak yang disiramkan mesin masih menyengat sekali harumnya. Wuni, mari kita lanjutkan perjalanan ini.
fajar merekah di Candi Jajahu, Arya Kamandanu terbangun dan melanjutkan perjalanannya menuju Bukit Penampihan yang memang tidak seberapa jauh lagi. Derak roda kereta memecah keheningan pagi. Kamandanu mulai melihat dari kejauhan Bukit Penampihan yang disaput kabut. Jenazah Sakawuni yang menebar bau harum seolah ingin secepatnya tiba di sana. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu yang sedang berusaha membawa jenazah istrinya. Kita menengok ke Bukit Penampihan yang disaput kabut dingin. Dewi Tunjung Biru, Ibunda Sakawuni, merasa heran dan tak habis mengerti mengapa hatinya begitu berdebar tidak karuan. Telah beberapa kali dia mencoba membakar Setanggi, tapi selalu saja gagal. Setanggi atau dupa selalu mati terus. Dia lalu memanggil Tunjung Putih untuk diajak membicarakan keanehan itu. Tunjung Putih? Tunjung Putih? Saya, Nyai. Ada apa, Nyai? Entah mengapa hatiku berdebar-debar. Beberapa kali aku membakar Setanggi, tetapi selalu saja mati. Aku heran dan tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu yang bakal terjadi, Nyai? Entahlah. Aku semalam memang bermimpi tentang Sakawuni anakku. Dia datang dengan wajah murung dan sedih sekali. Aku heran. Dia pulang secara mendadak dan hanya berdiri di pintu. Dan ketika aku suruh masuk, dia hanya menggeleng lemah sekali. Lalu saat ku hampiri untuk membimbingnya masuk, tiba-tiba dia lenyap seperti asap. Wah, Wuni. Apa yang sebenarnya sedang terjadi atas dirimu, Nduk? Ibu tiba-tiba kangen sekali padamu. Nyai, jangan terlalu dipikirkan. Serahkanlah pada Sang Yang Widi. Semoga tidak terjadi apa-apa atas diri Nini Sakawuni. Aku berharap begitu, Tunjung Putih. Dia anakku satu-satunya. Nyai, Nyai, Nyai. Nyai. Ada apa? Kenapa kalian datang dengan tergopoh-gopoh lalu menangis seperti ini? Di kaki bukit, Nyai. Di bawah sana. Ada apa? Teruskan laporanmu. Di kaki bukit bawah sana. Tuan Kamandanu, Nyai. Iya, Tuan Kamandanu membawa serta Nini Sakawuni, Nyai. Tuan Kamandanu datang bersama anakku Sakawuni. Anakku, ibu kangen sekali padamu, Nduk. Tetapi Nini Sakawuni dia kenapa? Dia kenapa? Ada apa dengan Sakawuni? Tuan Kamandanu hanya membawa jenazah saja. Apa? Anakku sudah mati. Betapa pilu hati dan perasaan Tunjung Biru mendengar laporan anak asuhnya. Dia sungguh tak menduga bahwa berita yang diterimanya di luar dugaan. Tunjung Biru menangis terseduh. Sementara itu, di kaki bukit, Arya Kamandanu dengan dibantu Tunjung Ireng dan Tunjung Jambon membopong jenazah Sakawuni naik ke atas bukit. Arya Kamandanu tiba di atas bukit. Kini dia telah berdiri di ambang pintu pondok Tunjung Biru. Kamandanu tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tunjung Biru langsung berlari menubruk jenazah putrinya dengan tangis yang memilukan. Oh, anakku Sakawuni. Anakku. Mengapa begini, Nduk?
Kenapa bisa jadi seperti ini? Ibu sangat merindukanmu. Ibu kangen sekali padamu. Tapi sekarang kau datang tanpa suara, tanpa kata-kata, hanya diam terbujur seperti itu. Anakku, ibu sama sekali tidak menduga bakal seperti ini jadinya. Pertemuan antara ibu dan anak menjadi begitu memilukan. Sakawuni yang diam terbujur dipeluk dan diciumi oleh ibundanya. Semua yang hadir hanya dapat meneteskan air mata. Tubuh Sakawuni bergerak-gerak oleh guncangan dan pelukan Nyai Tunjung Biru. Melihat pemandangan seperti itu, hati Kamandanu kembali tersentuh dan hancur. Dia menangis terseduh, walau itu tak dikehendakinya. Sakawuni, anakku. Wuni. Wuni. Kiranya benar firasat yang ibu terima, Uni. Berapa kali ibu membakar stanggi, tapi stanggi itu tidak mau menyala. Dia mati dan terus mati. Hati ibu berdebar dan gelisah. Nyatanya, kau memang sudah mendahului ibunda. Sudahlah ibunda, tak perlu kita menangisinya. Nanti semakin beratlah langkah Sakawuni menuju rumahnya yang baru. Anakku, ibu benar-benar tak mengira kalau pertemuan kita hanya sampai di sini. Ibu memimpikan dirimu, Nduk. Kau pulang dengan wajah murung dan sedih. Kau tak mau ibu ajak masuk, malah tiba-tiba menghilang. Ternyata kau datang dalam mimpi ibu hanya untuk mohon pamit. Wuni, Sakawuni anakku. Suasana haru meliputi puncak bukit penampihan. Semua bersimpuh di sekitar jenazah Sakawuni. Hujan tangis memenuhi pondok kediaman Tunjung Biru. Hidup manusia memang tidak ada yang bisa menduga. Nasib tergantung pada kehendak yang maha kuasa. Sakawuni yang lincah, gesit dan manja, serta pemberani, serta sedikit ugal-ugalan itu, kini tinggal kenangan yang mencatatnya. Sakawuni. Ibunda, semua ini memang salah saya. Mengapa saya tak pandai-pandainya menjaga dan merawat Sakawuni? Komandan, mengapa kau bisa bicara seperti itu? Seandainya saya pandai menjaganya, tentu Sakawuni tak akan sampai begini. Saya selalu sibuk oleh urusan-urusan pemerintahan. Saya selalu meninggalkan Sakawuni sendirian. Saya lambat dalam menangani sakitnya Sakawuni. Mandano, bukankah kau termasuk salah seorang pejabat kerajaan? Wajarlah seandainya kau selalu disibukkan dengan urusan-urusan pemerintahan. Kau bukan cuma milik Sakawuni, tetapi juga milik Majapahit. Aku maklumi itu semua, Kamandano. Saya sangat kehilangan atas kepergiannya ini, Bunda. Sebab itu saya merasa sangat bersalah karena ketidakmampuan saya menjaganya, merawatnya. Tapi bayinya selamat, bukan, Kamandano? Ya, selamat. Selamat dan sehat. Syukurlah. Lalu sekarang di mana dia? Kediaman saya, Ibunda. Dia bersama Nyai Paricara, tabib yang menolong Sakawuni melahirkan. Aku ingin melihatnya. Aku ingin menggendongnya, Komandan.